kalau ingin jadi santri yang sukses dan apa yang menjadi himmahnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia, selamat akhirat. Saya teringat apa yang dinasihatkan oleh ulama yang terkenal beliau akan nasihat terhadap putra-putranya. Dan nasihat ini sangat relate dengan keadaan saat ini. Ujian kita menjadi seorang pemuda kan saat ini sangat berat. Untuk maksiat itu sekarang tidak usah keluar rumah. Bahkan di dalam HP saja banyak kemaksiatan. Bener apa enggak? Yang ngeslot lah, yang apalah, yang video-video lah. Kadang yang cewek ini video joget-joget di TikTok lah, apalah. Ya iya toh. Kadang yang laki-laki ini belum menjadi suami istri, manggil teman lawan jenisnya kadang sudah mamah papa. Iya, ada kadang Pak Juli. Jadi kadang itu ada, masih sekolah loh. Belum qabil tuh nikah itu belum pernah. Tapi manggilnya sudah mama papa. Lah. Mama, nanti sekolah enggak? Sudah makan apa belum? Terlanjur mamah papa pirang-pirang tahun dilalah terope karo wong liya sesuk. Wah. Jenenge ning undangan iki karo wong liya sesuk. Amsong. Amsong wisan. Lah kadang cek cilik lho wayahe golek ngilmu, wayahe ngaji. Iki urung-urung panggawe anane. Kalau kamu nggak berangkat sekolah, aku juga enggak. Lah emangnya kenapa? Badanku panas. Ya udah aku ikut panas. Telek. Males aku. Lah iya, 3 tahun kadung mamah papa lho. Tibakno tamat kuliah, lulus kuliah. Namanya diundangan sama orang lain. Akhirnya bikin status nyawa ini udah nggak ada gunanya. Wah. Dilalah sing ngomentari status Israel. Oh ya wis nek renek gunane 5 menit teko nggen Sherlock posisi. Amsong. Kuwi. Makanya nek pengen selamat aja pacaran. Tapi nasihatnya Luqman Hakim bukan itu. Jadi ada ulama yang terkenal akan nasihat terhadap putra-putranya. Dia namanya Luqman Hakim. Bahkan saking istimewanya beliau, saking solehnya beliau dan alimnya beliau, namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran ada surat Luqman. Pernah baca enggak surat Luqman? Ojo mek Yasin ae. Iki sing diwaca Yasin, nek ra ngono iki salat paling kulhu karo Anas ae. Njajal Al-Kafirun pisan mbulet kaya entute Hamsid. Nah. Bon, lanjut. Nasihatnya Luqman Hakim gimana terhadap putra-putranya? Lah ini untuk pegangan panjenengan semua. Ya bunayya, wahai anak-anakku, innad dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam anak-anakku. Qad gharaqa fiha nasun katsirun. Banyak orang yang tenggelam di dunia ini. Tapi buktinya iya benar. Buktinya iya, banyak orang tenggelam. Kadang orang sudah merasa pintar, tapi tidak memiliki keimanan, akhirnya tenggelam akan kepintarannya. Banyak orang merasa dirinya ganteng, merasa dirinya cantik, akhirnya tenggelam karena kecantikan dan kegantengannya. Dilalah ditakdir rada ganteng kaya Gusmu ngene iki. Wah, iki ning HP ini malah koyo kos-kosan cewek. Lah. Dilalah ditakdir ayu, glowing. Putih, wajahnya sampai ke meja karambol. Tapi ning HP ini sing di-follow cah lanang-lanang tok. Naudzubillah min. Lah, artinya dia berarti tenggelam karena kegandengannya dan tenggelam karena kecantikannya. Lah,
Maka dari itu nasihat Luqman Hakim, inna dunya bahrun amikun, wahai anak-anakku, sesungguhnya dunia ini bagaikan lautan yang dalam. Qad gharaqa fiha nasun katsirun, banyak orang yang tenggelam di dunia ini. Maka dari itu kata Luqman Hakim terhadap anaknya apa? Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kamu harus memiliki kapal, perahu untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Apa kapalnya? Taqwallah, ketakwaan kepada Allah. Artinya apa? Menjadi seorang santri, menjadi santri putra putri Khadijah, pinter saja tidak cukup. Kamu harus memiliki kapal agar selamat untuk mengarungi bahtera kehidupan ini. Kapalnya apa? Taqwallah. Pinter boleh, tapi jangan sampai tidak takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah itu apa? Kalau di pelajaran panjenengan secara singkatnya, melakukan perintahnya Allah, menjauhi larangannya Allah. Tapi secara perinci tidak seperti itu. Di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah, yang namanya takwa ini, taknya di situ bimakna tawadhu. Kalau memang mengaku santri putra, santri putri Khadijah, harus tawadhu. Tawadhu itu apa? Andap asor. Mau kamu jalan-jalan ke TP, mau kamu itu jalan-jalan ke Pakuwon, mau kamu itu jalan-jalan kemana saja, mau kamu naik bis, naik kereta, ketemu gurumu dimanapun berada, ketemu ulama-ulama dimanapun berada, kamu harus tawadhu. Ketika seorang santri mampu mengamalkan tak yang namanya tawadhu ini tadi, man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Orang kalau mau tawadhu karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu kayak teman saya yang saya ceritakan, dulu nggak pintar tapi dia rajin, kemudian saat ini jadi dokter dan istrinya cantik karena dia itu tawadhu. Sama gurunya sungkem, baik ketemu gurunya di luar sekolahan, di luar pesantren, dia tetap tawadhu. Bahkan WA-an pun ya syukur-syukur rawani nek karo gurune. Nah, Gus Ikdam itu sampai detik ini sama guru saya, bahkan sama anaknya guru saya saja nggak berani sekarang. Jadi kok diundang orang ada anaknya, putranya guru saya, wis mending nggak usah ngundang saya. Cari yang lain saja. Saking tertanam di dalam hati saya, tidak berani terhadap guru saya. Jadi walaupun dipuji orang sejagat raya, yang namanya santri tetap sampai mati tetap Nah, setelah tak, hurufnya takwa apa? Qaf. Qaf itu maknanya adalah qanaah. Kalau kamu memang mengaku dirimu santri dan kamu ingin menjadi orang yang bertakwa, qaf di situ maknanya santri itu enggak muluk-muluk. Qanaah itu menerima takdirnya Allah. Mungkin mohon maaf ya, ada temennya yang berangkat sekolah naik mobil, dia naik motor, dia naik sepeda. Kita enggak grogi. Kita yakin nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah menjatah rezeki orang masing-masing. Semua orang memiliki nikmatnya masing, cobaannya masing, akhirnya tenang. Makanya kalau orang itu sudah tertanam ketakwaan di dalam dirinya, dia nggak gupuh, nggak bingung. Mau temennya ini bajunya bagus, dia mampunya masih seperti ini, dia tenang. Mau temennya ini HP-nya sudah kamerane telu ngene iki, kaya sing di video aku iki lho. Nah, mau dia itu kameranya layarnya bentet, dia tetap qanaah. Dinikmati saja adanya ya ini. Lah itu kriteria santri. Tapi kalau dia itu masih grogi, temennya kameranya 3, pulang rumah, minta maksa orang tua, kemudian
Jual apa? Jual apa? Wah, ini kesantriannya, ketakwaannya ini belum sempurna. Lah, kalau sudah tertanam ketakwaannya lagi, takwa itu kalau ditulis takof wawu. Wawu ini maknanya apa di dalam kitab Al-Mabadi'ul Falahiyah? Waro'un. Seseorang santri yang benar-benar bertakwa memiliki jiwa waro'un, mampu menjauhi, membedakan sesuatu yang haram dan yang makruh. Oh, saya lagi diuji. Mungkin di HP ini ada promosi judol. Oh, ini haram. Nggak boleh. Oh, di HP ini ada video-video yang tidak beres. Wah, ini nggak boleh. Wah, saya membantah orang tua saya. Ini akan menghambat ridhonya Allah terhadap diri saya. Wah, ini harus menghindari. Ketika cocok atau tidak cocok, lebih baik kalau tidak cocok kita menghindar sejenak, menenangkan diri. Lah ini. Setelah wawu apa? Takwa. Ya. Takwa. Ya ini bimakna yakin. Kita semua kalau memang sudah mengaku menjadi santri yang bertakwa, kita harus yakin bahwasanya ketika kita itu istiqomah melakukan perintah-perintahnya Allah, pasti kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Seseorang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Yakin, pokok aku ngibadah, pokok aku manut, aku sekolah enggak ngelanggar peraturan, aku enggak wani karo guruku. Insya Allah entuk dekengan pusat. Kamu enggak apa-apa ketika belajar seperti ini, mungkin dihina orang, dicaci orang, enggak apa-apa. Abdullah bin Abbas mengatakan, dalil tu taliban fa'aziz tu matluban. Kamu hina ketika mencari, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Amin Allahumma. Gus Ikdam dulu waktu nyantri itu lebih kurus daripada sekarang. Kurus banget. Waktu di pondok, saya di pondok salaf itu sambil ngaji, sandal nggak punya, nggak masak di kantin, nggak apa itu beli makanan di kantin, nggak masak sendiri. Walaupun yang masak teman saya, ya. Jadi pulang itu bawa terong, bawa apa. Ketika saya pulang, saya ditanya sama tetangga saya, teman-teman saya yang seumuran saya, Gus, kok nggak pernah kelihatan di mana? Ngaji di pondok pesantren. Loh, ngaji cari apa? Wong saya saja sudah kerja, gaji saya jutaan. Kenapa kok harus ngaji? Saya sempat takut, waduh besok saya jadi apa ya? Saya besok kerja apa ya? Terus pulang lagi dihina. Kok tambah kurus? Apa di pondok kesiksa? Padahal saya itu berpuasa pada waktu itu. Saya sering pasang Daud waktu di pondok dulu. Jadi saat ini puasa, besok enggak. Besoknya puasa lagi, besoknya enggak lagi, besoknya puasa lagi. Akhirnya kurus. Kurus, enggak punya sandal, sarungnya nglinting. Gek rong dadi juragan sarung Gus Ikdam series dereng. Pun tumbas mau dereng jenengan. Weh. Kuwi urung tuku kuwi angel kuwi dadi kiai angel kuwi engko. Lah promosi, bener promosi. Heeh. Lah akhire klambine niki kegeden, wis gak karu-karuan, kopiahe niki reget dan sebagainya. Wis mulai ungklung. Saya enggak pernah kepikiran, oh besok bisa kenal Pak Jazuli. Besok bisa kenal dengan Bu Khofifah Gubernur, besok bisa kenal dengan Mas Gibran, besok bisa didatangi wakil presiden di rumah saya. Gak pernah kepikiran saya. Penting waktu saya ngaji, saya istiqomah. Dan dawuhnya Abdullah bin Abbas benar. Dalil tu taliban, fa'aziz tu matluban. Kamu hina ketika mencari, tapi kamu akan mulia ketika dicari. Sekarang orang itu antri jadwalnya Gus Ikdam 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu, Masya Allah. Tapi saya yakin santri Khotijah kelak akan lebih daripada Muhammad Ikdam. Penting dia itu istiqomah, pasti akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin
ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Dua kali lagi. Allah. Bareng-bareng. Ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan ternyata ketika kita memiliki ketakwaan saja untuk mengarungi bahtera kehidupan ini juga kurang. Ternyata orang itu kalau berlayar sudah punya kapal, dia butuh bekal. Semisal kamu mengarungi laut, kalau punya kapal saja apa cukup? Tidak. Kalau lapar gimana? Kita butuh bekal. Bekalnya mengarungi bahtera kehidupan ini, kata Luqman Hakim terhadap putra-putranya apa? Wa haswuha imanan billah. Bekalnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu. Maka dari itu Gus Idam tadi bilang, kalau SMA-nya sudah di Khotijah, SMP-nya sudah di Khotijah, jangan sampai besok itu leren atau berhenti menjadi sampai kapanpun harus tetap jadi santri, kuliah jadi santri. Tirulah Bu Khofifah alumni sini, walaupun sudah menjadi gubernur, beliau tetap melayani ulama, nderekne ulama. Nggih napa mboten? Hari-harinya beliau tetap menjadi seorang santri. Lah panjenengan ya seperti itu. Kuatkan keimanan panjenengan sampai kapanpun. Karena untuk menguatkan keimanan, salah satunya cara yang tepat menjadikan diri kita menjadi seorang santri. Terus Gus, kalau sudah punya kapal, punya bekal untuk mengarungi bahtera kehidupan ini, apa sudah cukup? Oh belum. Ternyata kapal itu kalau tidak ada layarnya tidak bisa belok. Bener nggak? Kalau ada teluk gimana nanti? Kalau ada pulau gimana nanti? Kan bisa nabrak. Kalau ada gunung gimana nanti? Nah artinya dalam kehidupan ini kalau kita cuma lurus saja, wah ini maksiat kita nggak belok, wah ini bahaya kita nggak belok. Lah ini juga bahaya. Lah layar agar bisa belok itu apa? Wasirauha at-tawakkal 'ala Allah. Layarnya untuk mengarungi bahtera kehidupan ini, kapalnya kan sudah takwa Allah ya. Bekalnya imanan billah. Lah, layarnya apa? At-tawakkal 'ala Allah, pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Gak usah mikir besok itu saya seperti apa. Punya cita-cita boleh, tapi khawatir akan masa depan itu tidak baik. Punya cita-cita boleh, tapi jangan sampai khawatir akan masa depan. Tugas kita apa? Terus kuatkan ketakwaan, kuatkan keimanan. Dan kemudian sisanya tawakal 'ala Allah. Man tawakkala 'ala Allah kafahu.
Orang yang hidupnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dekengan pusat. Kayak ceritanya Gus Idam tadi, tidak pernah memiliki inisiatif sesuk badi apa, besok jadi apa, enggak pernah. Penting dijalani, penting istiqomah. Mungkin ketika kita mencari ilmu kita direndahkan atau apa, enggak ngurus. Penting takwa Allah. Penting selalu menanamkan imanan billah, sisanya tawakal Allah. Masya Allah. Oleh Allah ditata. Saya itu dulu setelah pulang dari pondok bingung. Ini menikah sama siapa ya? Bingung. Gek iki nek sing gelem karo aku apa ora ya? Karena saya dulu belum seganteng ini. Ya sepurane ae. Nek saiki ket mulai sing perawan sampai rondo-rondo, demen. Karo Gus Idam kudu nyerang ae. Dulu waktu saya masih muda bingung saya, aku elek kuru kayak ngene. Dan dari 4 bersaudara, saya itu yang paling nakal, dablek. Jadi abah saya itu sampai pusing. Iki bocah kok ora gelem ngaji, kowe iki putune kiai lho, Le, kok ora gelem ngaji. Ibu saya sampai pusing, Le pisan-pisan mbok ngimami jamaah kono, pusing semua. Jadi kakak saya yang pertama hafal Quran ning Neli, Gus Dalhar, itu mondok di Malang di pek mantu kiyaine. Di pek mantu kiyaine, ning Lia kakak saya pas, ini dapat apa itu? Suami hafal Quran, santrinya kakek saya. Jadi khatam ngaji kitab di kakek saya, beliau juga hafal Quran di pek mantu kalih abah kula. Lah kula mikir, waduh aku mbiyen nakal, garangan. Jadi teman-teman saya itu dulu Margono enek ora iki, Mang? Margono itu dolanane mek motor. Itu kan tukang kendang, kemudian tak ajak hijrah jadi tukang hadroh. Margono itu dulu kalau rondo, tahu kalau di kampung-kampung itu ada rondo, sahur itu loh. Nah, niku ngendang riyen. Pak Jazuli beli Margono ini ngendang. Ning gegere nek gambar tonggeng. Ditato. Wah, kemudian tak jak hadroan. Akhirnya nemu Margono, nemu Badol, nemu siapa. Lah dulu saya bingung, iki aku iki piye, masa depanku piye. Wedi khawatir, tapi wis penting fokus. Akhirnya saya ngaji, buat majelis itu tadi. Garangan-garangan teman-teman saya itu tak ajak ngaji. 7 orang awalnya. Dihina orang, dicaci orang. Wah, ini Gus Idam putranya Yai Khalid ini bikin aliran apa ini? Aliran apa? Makanya openingnya Pak Sabar tadi gitu toh. Dikira aliran ini aliran apa? Aliran apa ini? Penting saya ngaji, buka kitab, istiqomah. Itu waktu abah saya itu sudah gerah stroke, sakit stroke 2 tahun. Saya pengen mewujudkan apa yang dicita-citakan ayah saya, ngaji. Akhirnya saya berusaha ngaji. Nah yang mau ngaji sama saya cuma 7 orang garangan, 7 tok. Istiqomah, dilokne wong, dilokne. Enggak ngurus saya. Terus ngaji istiqomah. Sekarang usianya Sabilul Tobah masih 7 tahun. Saya ngaji di tanah bumbu, tanah 3 hektar penuh. Saya ngaji di Banjarbaru, di depan kantor wali kota penuh. Saya ngaji di mana-mana penuh. Teman saya ngaji banyak, teman saya belajar banyak. Masya Allah. Lah itu semua berkahnya apa? Konsisten terus meningkatkan ketakwaan dan konsisten berusaha meningkatkan keimanan. Sisanya tawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Jangan sampai menyerah. Gus saya ini udah belajar. Tapi teman saya nggak pernah belajar kok lebih pintar. Nggak usah menyerah. Istiqomah saja. Gus, saya ini biasanya dibully, dicaci. Teruslah istiqomah. Pasrah. Pasti saya yakin. Kelak kamu akan dimuliakan oleh Allah dan dicari orang banyak. Amin Allahumma. Amin. Luar biasa. Masya Allah. Tapi ya enek sing unik. Liane bodong ini. Kayak paling bonek mania kayak malah ini. Deng. Pancen bonek tenan kok kayaan. Kok ya enek kayaan. Masya Allah, adik Margono kayak paling. Alhamdulillah. Coba ada yang gendut di situ kopiahnya miring. Nah itu semangat dari tadi. Berdiri. Kasih mic di situ aja. Wah, Masya Allah, luar biasa. Seneng saya ini. Wah, nganu, soalnya dicincing nih sik. Wah, ini dari tadi semangat ini. Setiap lihat Gus Idam, ini gini ya.
Mangan apa yuk lowemu mak ye apa bali mak ye iki gitu ya. Coba nunggu mic dulu ya, mic kasih mic teman-teman panitia. Oh ini Pak Uci, sini Ci. Luar biasa. Wah, jan lemu. Kok modelnya koyo apa ya? Koyo kiai-kiai sepuh. Koyo kiai keramat ngono modele. Zuhud qanaah banget ya. Gemoy. Lah ini loh. Wah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Faisal Afik Abian. Faisal Afik Abian. Afik Abrian. Panggilannya siapa? Faizal. Kelas berapa? 6 Gus. 6. Loh sini ada SD-nya dong. Oh tak kira SMP sama SMA saja. Oh TK. Jadi TK, SD. Oh lah ini tadi makanya saya bahasnya. Oh pondok juga. Tak kira SMP sama SMA sama yayasan sama pondok tok. Oh lah sing cilik-cilik mudeng ora iki dijekne kaya gimana? Mumet engko malan. Oh enggak tahu saya. Ya tapi enggak apa-apa ya. Nggih, Faisal. Oh Faisal, ampun. Mohon maaf. Kleru titik Z karo S. Mohon maaf. Faisal. Cita-citanya pengen jadi apa? Kiai Gus. Kiai. Wah. Terinspirasi dari kiai siapa? Gus Ikdam. Wah. Sejak kapan ngikuti Gus Ikdam? Kelas berapa? Kelas 4. Wah, sejak kelas 4 sampai kelas 6 ini ngikuti Gus Ikdam. Nggih. Lewat apa? TikTok. Nggih. Apa yang disuka dari Gus Ikdam? Ganteng. Lah iki lanang kok seneng lanang iki. Ganteng, apalagi? Wonge alim. Wah, padahal garangan loh padahal. Ya Allah. Faizal berapa bersaudara, Kak? 2 Gus. 2. Punya kakak apa adik? Adik. Umur berapa adiknya? Kelas 5. Wah, kacek setahun. Nggih. Wah, kok mepet men. Bapak ibu sehat? Bapak sudah nggak ada. Bapak sudah nggak ada. Berapa tahun yang lalu? Februari barusan? Iya. Barusan lagi? Februari barusan? Belum ada setahun kan? Belum. Gerah apa? Sakit apa Bapak? Diabetes. Ya Allah. Kamu makannya teratur loh nggih? Nggih. Bapak juga ngapunten, agak gemuk kayak jenengan Bapak? Nggih, gemuk. Nggih. Ibu kegiatannya di rumah apa Ibu? Usaha iklan. Jualan ikan. Iklan. Wah iklan, mohon maaf salah. Krungune ikan. Nggih, engko tak curekane lah kupingku. Sorry. Junesu. Iklan nggih, iklan di sosmed. Buat koran, Gus. Wah koran, Masya Allah. Nggih. Jadi usahanya Ibu cuma itu saja? Jualan koran itu, sama apa? Sama kantor. Wah ke kantor. Oh nggih. Pagi ke kantor, sore pulang. Nggih. Masya Allah. Adik sekolah di sini juga adik? Boten, saya hoti Japan Degeling. Oh nggih. Apa katanya? Oh, cabangnya Khotijah. Nggih. Kamu berangkat sendiri apa gimana? Dianterin sopir. Wah. Lah iki anake wong top iki. Dianterin supir, aku mah kadung mesakne aku. Kadung melas aku mah. Supir Grab. Sopir pribadi. Wah. Aduh. Wes. Aku bolomu Zal. Jangan ngopi to aku.
Mbok dihampiri po. Cakruk-cakruk ning TP oh biasa. Supir pribadi. Nggih. Masya Allah. Jadi setiap pagi nganter. Nggih, Gus. Lah ngono yo mang kadung waktu ibunya apa iklan. Dikira jual koran dikira. Duwe supir pribadi tibakno. Lah kantornya milik ibumu sendiri itu. Mboten mek iklan iku usaha, Gus. Lek kantor itu ikut orang. Oh ikut orang, siap-siap. Nggih. Tapi keren loh kamu. Jadi engko nek wae mulih ngono telepon Pak Supir. Nggih, Gus. Piye nek telepon nek muni piye, Pak? Piye jajal. Cak, Gus. Oh gimana Cak? Cak wis dijemput, wis mulai. Nggih. Siap. Kamu hobinya apa, Zal, di rumah? Futsal, Gus. Oh futsal. Jadi kiper toh? Kiper ya? Mboten. Apa? Pivot. Coba kamu sholawatan yang hafal apa? Nariyah, Tibil Kulub, apa Qasidan Alamati Anak Soleh, apa sholawat Busro, apa yang hafal apa? Busro. Oh sholawat Busro, ayo. Disik-disikane apa ya? Lali dek. Takono supirmu Zal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ayo yang lain ikuti. Bil qulubi. Lah kok melompat teko kono. Sik to. Zal tenang. Tenang, sik. Ngapunten. Oh ngapunten. Jek jauh ngapura aku. Sik, sorry. Weh, aja nglompat kok iso malih kaya Margono piye lho. Sik, tenang, tenangne sik. Deredeg kok. Awalnya sudah benar awalnya. Tapi aja mlowetik. Bypass. Ngapunten kula deredeg kok. Oh nggih, mboten napa-napa Zal. Nggo diulang kok. Yang lain biar ngikuti ya. Oke, yo. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busara salatan tubassiruna biyat wa alana wa auladana. Luar biasa, Masya Allah. Wa muallimina wa talabatana wa talibatina Min yaumina hada ila yaumil akhirah. luar biasa, enak loh suaramu. Nggih, Bos. Sayangnya yang pertama mang bypass. Grogi tapi wajar. Pomo Gus Idam yo grogi paling. Nggih. Saking gantenge. Panggang ngelim ganteng. Ora penak aku aja ngono to, Zal. Malah grogi aku. Zal, coba diiringi hadroh alamatnya anak soleh bisa enggak? Coba Zal. Calon yai kok Lali, Bos, lirike, Bos. lali. Telepono supirmu, Cak. Alamat anak soleh apa, Cak? Ya udah. Cukup Zal. Zal, kamu nggak usah sedih. Kamu harus jadi orang. Siap. Kamu harus jadi orang. Kamu hafal sholat busro toh? Nggih. Setiap habis sholat dibaca istiqomah. Orang-orang sukses itu pasti memiliki keistiqomahan religius. Kalau kamu hafalnya itu baca habis sholat. Nggih, Gus. Siap. Ya terus istiqomah. Besok kalau jadi orang besar jangan lupa sama Gus Idam. Siap, Gus. Oke. Mau jadi apa besok? Kiai. Oke. Sopo ngerti moro-moro enek ketua PBNU pusat Rizal Faizal. Nggih, Gus. Wah, wonge guemoy nggih sarung Idam series. Nah, ini dari Hijaz Store. Nah ini Zal.
Alhamdulillah. Sarung. Sarungnya gajah duduk. Jadi habis ini kamu duduk. Nggih. Ya. Zal. Terus ini kamu di rumah sama siapa berarti? Ayah kan nggak ada. Adik, bunda, karyawan. Karyawanmu berapa? Kalau sopir pribadi itu 2. Mumet aku San. Gak teko mikir aku. Ampun bos, tenang bos. Supir pribadi 2, terus karyawan iklan 1 di rumah. Terus. Terus bibi rewang, Gus. Oh masak. Nggih. Berapa itu? Setunggal, Gus. Oh nggih, ya wis tapi ra apa-apa. Kamu harus bertakwa tenan loh. Walaupun kamu punya karyawan, punya apa, tapi dari Gus Ikdam tak sangoni 1 juta. Alhamdulillah. Gus Ikdam doakan ya. Siap, Gus. Doakan saya sehat. Amin. Nggih. Dijauhkan dari musibah dan bala. Amin. Istiqomah. Amin. Nggih pun. Penak 1 juta mek amin-amin tok, Dek. Sing donga aku dhewe. Ini kasih 2. Kasih 2. Nanti supirmu kamu kasih ya. Nggih, Gus. Uangnya minta Kang Jibur. Nggih. 1 juta. Siap no, Bor? Lumayan, Gus, tak tuku pelet. Pelet. Tiga tuku pelek. Nggih, Gus. Pelek apa? Honda. FMD. Waduh kok tiga tuku pelek. Ambil Lek, tak jere- kena benda. Oh, jadi ini jadi kiai. Beli buku aja, kitab. Nggih, Gus. Oke. Yo kapan-kapan nek pas karo supirmu ngopi-ngopi aku yo ditelepon. Gus, monggo Gus. Mboten ana nomere, Gus. Oh yo, engko njaluk cah-cah, njaluk Mbah Margono. Nggih, Gus. Oke. Faizal, koncoku anyar iki. Oh. Heeh. Gak duwe nomere. Sesuk moro-moro aku ngaji rutinan toil pun. Gus, ya apa sehat ta? Surabaya. Aduh, kewareken Mak Yiyi. Nggih. Pun, gitu aja ya. Nggih, Gus. Nggih, Pun. Nggih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Ikdam. Sama-sama, Faizal. Nggih, Gus. Tak dongakno lancar rezekine. Amin. Nambah bojone. Ojo. Aduh. Wah, kepala sekolahnya pusing. Aduh. Faizal, oke siap. Uangnya sudah dipegang. Oke. Coba satu lagi mana ya? Perempuan, putri yang belum putri. Apa yang mondok apa ya? Yang mondok ada loh putri. Asrama ada. Yang berani mana yang berani? Panti. Mana yang panti? Kacamata ini. Panti. Ya, kacamata ini, Ji. Panti asuhan. Izin tolong berdiri biar kelihatan. Wah, luar biasa. Ya Allah, alhamdulillah. Seru ya, seneng. Itu arek-arek Surabaya terbaik. Seneng aku ning Surabaya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Rumaisya Karina Al-Zahra, bisa dipanggil Karina. Karina. Rumahnya mana, Mbak Karin? Asli saya Gresik. Oh, Gresik. Terus asrama di sini? Di Panti Hadijah 1. Orang tua Ada semua, sehat semua? Nggih, sehat. Alhamdulillah. Berapa bersaudara? 5, saya yang terakhir. Yang paling kecil? Ya. Sudah berapa tahun sekolah di sini? Saya dari SMP kelas 7.
Sekarang Kelas 11. sekarang kelas 11. Iya. Berarti sudah sekitar 4 tahun ya. Nggih. Gangsal 5 tahun. Ya 5 Gus. Oh, sampai kapan rencana di sini? Apa di pantinya apa? Di pantinya. Insya Allah sampai saya sarjana Gus. Wah, Masya Allah, tepuk tangan buat Mbak Karin. Kenapa kok betah di sini? Alasannya apa? Alasannya? Alhamdulillah saya di sini bisa menghafal Al-Quran sudah 3 juz. Masya Allah, luar biasa. Istiqomah jadi santri. Izin Mbak Karin, impiannya, himmahnya, cita-citanya ingin jadi apa? Banyak Gus. Apa? Gak apa-apa. Biar didoakan orang banyak kok. Jadi pengen penghafal Al-Quran 30 juz, arsitektur, semuanya lah. Wah, semuanya diborong kabeh karo Karin. Wis gak apa-apa, gak apa-apa. Engko nek kae ketua NU ne sampean ketua muslimat. Lah. Engko telepon, "Gimana Yai Faizal?" "Aman Rin." Ngono. "Aman, Mbak." Ngono ya. Ganti parani supirku ngono. Aduh, enek-enek Faizal, ngeri tenan kok. Mbak Karin gak pernah pulang? Pulangnya cuma Setahun hari berapa? raya. Wah, hari raya setahun Idul satu Fitri. kali. Nggih. Kerasan berarti di asrama. Kerasan banget Gus. Masya Allah. Banyak temannya kok. Alhamdulillah. Nikmatnya menjadi santri bagi Mbak Karin apa? Tolong dijelaskan coba. Yang menarik jadi santri itu apa? Nikmatnya itu apa ya? Banyak pelajaran dari ibu-ibu pengurus kita kayak ngaji, ada berakhlak, baca kitab, nahdom semua dipelajarin yang dari sekolah nanti diajarin ke panti. Masya Allah, nggih, luar biasa. Sekarang yang di panti berapa orang? Ada 20. 20, Masya Allah. Ini Gus Ikdam titip nanti 20 orang kan? Nggih. Saya titip 2 juta nanti dibagi. Dibagi ke teman-temannya ya dari Gus Ikdam. Berarti dibagi pas nanti ya. Nggih Gus. 2 juta. Kang Jiber siapkan Kang Jiber. Ini. Apa ini? Makasih Gus Ikdam yang ganteng, baik hati dan tidak sombong. Iya. Mari cair 2 juta malah ngelem ae. Iso ae Karin iki ya. Ya udah, siapin. Nggih Gus. Iya, ini sama kayak tadi. Sarung sama tas wedok gen nggih kemulan gak apa-apa. Kasih 3. Biar dibagi sama temannya. Uangnya nanti dibagi sama teman-temannya ya. Nggih Gus. Salam Ini saya. juga ada titip salam dari Mbak-mbak panti. Buat Gus Ikdam. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih. Semoga ilmunya manfaat barokah. Amin. Nggih, sukses. Amin. Jadi apa mang kontraktor, hafal Quran, bojone ganteng, Amin. sugih, Amin. wis PN kabeh. Terima Pun. kasih Gus Ikdam. Nggih, sama-sama. Pun, lagi Gus. Bu Guru, wali santri ada? Satu aja, wali. Walinya murid sini. Apa? Wali santri apa guru? Beliau mau? Coba, wali santri sini. Coba wali aja, wali santri. Ibu bawah kamera. Lunglungan. Mic-nya kasihkan. Mbak, mic-nya kasihkan. Estafet aja. Lah, gitu ya. Ngombe kopi sik lah. Mak Yeye bukanya jam piro ya? Dalam? Wah, sudah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, ngerepoti malian, sungkan nih. Zal, kon kok nih supirmu Zal? Wis tangi purung areke. Sopo supire sanoke Yadi yae. Seneng, saya itu kalau ada anak gemuk ini seneng. Salam, kayak Faizal itu. Salam Bu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Bu? Gus kula ndredeg niki. Datang apa? Kok arep dijawabin neh. Namanya siapa Bu? Nama saya Hisbiatul Fidat. Bu Fida.
Hisbi. Wisbi. Nggih. Asli Surabaya. Nggih. Pundi? Kula sepanjang. Sepanjang. Putra napa putri ingkang teng mriki? Putra putri. Wah, putra putri. Kenapa kok dari sepanjang putra putrinya ditaruh sini, alasannya apa coba? Kebetulan ayahnya alumni, saya juga alumni. Masya Allah, tepuk tangan. Lah inilah bapak ibunya santri, anaknya juga luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Fida, Bu Hisbi. Masya Allah, alhamdulillah. Putrane pinten jenengan? Kale Gus. 2, berarti di rumah cuma berdua akhirnya karena anak-anak asrama apa? Mboten. Oh. Kebetulan anak saya bawa pulang semuanya Gus. Oh, nggih. Sekolah saja di sini. Sekolah saja nggih. Kebetulan masih satunya kelas 5, satunya kelas 3. Mohon doanya ya Gus. Nggih. Lah dulu seangkatan sama suami jenengan. Keluar masuknya beda Gus. Jadi suami saya alumni SD di sini, saya alumni SMP di sini. Oh, beda. Nggih. Tak kira nek cinlok ngono. Mboten Gus. Oh, nggih. Aktivitasnya di rumah apa jenengan di sepanjang? Jadi ibu rumah tangga. Sama bantuin Bapak Kepala Sekolah SD Hadijah, luar biasa Gus. Oh, nggih. Saya kebetulan ketua komite di sini Gus. Oh, ngoten. Nggih. Nggih. Coba sampaikan istimewanya Khadijah itu seperti apa biar orang-orang tahu nanti. Anak-anak semuanya bersyukurlah di sini jenengan semua orang-orang pilihan. Insya Allah sanatnya bagus. Nggih Gus nggih. Nggih, leres. Leres nggih. Semoga nantinya juga anak turunnya juga bisa sekolahkan di sini. Jadi orang hebat semuanya. Amin. Nggih. Luar biasanya ya belajarnya ecoh Gus di sini. Jadi ilmu agama dapat, ilmu dari Cambridge juga ada, terus ilmu nasional juga ada. Jadi pokoknya nggak akan salah pilih kalau di sini Gus, insya Allah. Tepuk tangan buat Khadijah. Masya Allah, alhamdulillah. Nggih, ini dapat hadiah. Kelihatannya jenengan kalau uang sudah banyak tak kasih sarung ae. Matur nuwun Gus. Sarung semua. Sarung semua aja. Belakangnya minta juga Gus. Ya, niki sak kerdus niki. Dari siapa tadi? Hijaz. Matur Hijaz suwun. Tur. Nggih, Matur ngapunten suwun ingkang kathah. sangat. Nggih. Terima kasih Gus. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun, nggih. Ayo nganu Hadroh Pusat Sabilu Toba. Kita baca sholawat nariyah. Kita baca sholawat nariyah, kemudian baca sholawat ashil, kemudian kita baca tasbih, kemudian kita baca doa sapu jagat. Agar kita itu diberi kebaikan dunia akhirat. Oke, bareng-bareng yang semangat ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurabu wa tuqada bihi al-hawaiju wa الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهك الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس كل معلوم Semangat. صلاة كاملة وسلم تمام على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج وتغضى به الهوائج وتنال به الروائج وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجهه
Muhammad وأشقي للظالمين اللهم صل على محمد وأشقي للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا berilah kami kebaikan dunia akhirat ya Allah. Atina وقنا benar Rabbana. آتنا Ya Allah, berilah kami kebaikan dunia akhirat ya Allah. وفي Selamatkanlah kami dunia akhirat ya Allah. وقنا Semoga kita semua diberi kebaikan dunia akhirat dan selamat dari dunia akhirat. Mari tim hadroh baca fasal terakhir Maulid Sendurur, kemudian nanti mahal qiyam. Waktu mahal qiyam hadirkan Rasulullah di dalam hati panjenengan semua, kemudian mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Agar semua santri-santri ini mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Futuh itu apa? Kebuka, dipermudah mempelajari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad.